mohon Bapak Ibu kita kasih parameter batasan bahwa yang kita bahas saat ini adalah terkait dengan penganggarannya. Bagaimana teknisnya P3K, bagaimana prosesnya, bagaimana harga semua itu lebih tepat di Kemenpan RB ya. Lebih tepat di Kemenpan RB. Ini kami dari Kemendagri hanya menyampaikan dari aspek penganggarannya. Lanjut. Nah, inilah kurang lebih yang menjadi pengalokasian nanti. Kode rekening yang sudah kami siapkan nanti dimasukkan dalam SIPD. Kapan dilakukan pergeseran? Terus bagaimana Pak kalau saat ini masih belanja jasa Pak? Nggak apa-apa, tetap lanjut, tetap bayar gajinya ya. Terus penyesuaiannya kapan Pak? Penyesuaiannya nanti setelah sudah ada kepastian siapa yang di P3K dan siapa yang menjadi P3K paruh waktu. Informasinya nanti masih ada tahap kedua di bulan 6. Kalau sudah ada kepastian, silakan nanti lakukan pergeseran anggaran, sesuaikan dengan belanja jasanya nanti, sesuai dengan kode rekening yang ada di depan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini mohon Bapak Ibu kita kasih parameter batasan bahwa yang kita bahas saat ini adalah terkait dengan penganggarannya. Bagaimana teknisnya P3K, bagaimana prosesnya, bagaimana harga semua itu lebih tepat di Kemenpan RB ya. Lebih tepat di Kemenpan RB. Ini kami dari Kemendagri hanya menyampaikan dari aspek penganggarannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini lumayan banyak juga dia 407 orang ya. Saya persilakan kalau memang ada pertanyaan, mungkin tiga pertanyaan ya. Kita sikat-sikat aja ya. Silakan kalau ada pertanyaan, raise hand. Pak, dari Belitung Timur Pak. Oke, silakan Belitung Timur. Ya. Jadi, Mau Pak, terima kasih. Jadi, Untuk yang non ASN BLUD itu bagaimana Pak? Apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 atau mereka berdiri sendiri? Karena mengingat dokter kami itu terbatas Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang BLUD kan ada mekanisme sendiri Pak. Jadi tidak bisa dikenakan ini Pak. Itu teknisnya diserahkan kepada BLUD-nya sendiri Pak. Untuk BLUD ya, diserahkan. Saya kemarin koordinasi ke Pak Dirjen. Arahan Pak Dirjen seperti itu, jadi diserahkan kepada BLUD-nya sesuai ketentuan yang apa. Karena BLUD pengaturannya berbeda. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Yang ini lain? Pak dari Kabupaten Solo Pak. Solo. Itu ya Pak, terkait dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tadi kan udah ada rekeningnya Pak, udah kami lihat di SPD udah ada rekeningnya. Cuma yang kami pertanyakan, apakah udah ada Pak? Apakah rekening yang sebelumnya yang kita gunakan untuk pembayaran jasa non ASN itu akan dinonaktifkan Pak? Baik. Nanti mungkin dinonaktifkan. Setelah, jadi tadi saya informasikan, saya ulangi ya. Untuk saat ini masih belanja jasa, belum menggunakan rekening yang ada. Penggunaan rekening yang ada itu nanti setelah sudah ada kepastian siapa yang lolos P3K, siapa yang tidak lolos. Nah, yang tidak lolos otomatis menjadi P3K paruh waktu, ya. Disitulah nanti dilakukan pergeseran anggaran untuk menggunakan kode rekening ini, ya. Jadi nanti setelah ada kepastian, karena kita nggak tahu proses seleksi kan masih berjalan sekarang ini. Kita nggak tahu siapa yang lolos P3K, siapa yang tidak lolos. Nah, nanti setelah ada kepastian baru kita lakukan pergeseran anggaran. Oke, Solo, yang lain? Pesisir Selatan. Lampung Utara. Bapak izin. Ya, silakan. Tulangnya ada bulat kia. Tulang. Apa enggak ya? Silakan Pak. Lampung Utara Pak. Ya, silakan Lampung Utara. Oke. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Tinggal cepat ya Pak ya. Yang ingin kami tanyakan, ketika mereka itu suatu menjadi tenaga non ASN, mereka itu kan menerima honor ada yang double Pak. Oke. Jadi honor dari kegiatan lain itu bagaimana untuk nanti teknis penganggarannya? Apakah nanti tetap satu honor yang diambil atau pilih honor yang terbesar
atau tetap semuanya? Misalnya kan dia jadi operator Ya. di aplikasi yang satu, terus dia juga operator di aplikasi yang lainnya. Nah, itu harus pilih salah satu tuh bagaimana. Kemudian yang kedua, untuk jasa tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan tadi udah dijawab ya tadi untuk blood itu. Nah, kalau yang untuk kependidikan yang sumber dananya BOK itu bagaimana? Sumber dananya BOS, Pak. Bagaimana itu, Pak? Dia dibayar menggunakan dana BOS. Sebenarnya yang terakhir, Pak, terkait dengan mereka ini di jenis jabatan yang sama, misalnya sama-sama operator, tapi antar instansi ini selama ini mereka memberikan jenis penganggarannya berbeda. Ada yang satu operator itu honornya 500.000, operator di tempat yang di dinas yang satunya lagi honornya 750.000. Nah, itu bagaimana kita menganggarkannya, Pak? Apa tetap seperti semula, yang satu 500, satu 750, berarti kan mereka berbeda. Atau kita seragamkan, Pak? Terima kasih, Pak. Izin, Pak, menambahkan satu lagi, Pak. Halo, Pak, izin, Pak. Halo, Pak. Halo. Izin terkait yang di luar pangkalan tapi masa kerjanya di atas 2 tahun, Pak. Apakah masih sama menjadi ini P3K paruh waktu juga, Pak? Halo? Karena ada beberapa yang masa kerjanya di atas itu dia statusnya sebagai pegawai kebersihan sama pegawai kebersihan, Pak. Baik. Oh, Pak, gitu, Pak. tapi saya jawab ya Pak ya, tolong jangan dipotong dulu Pak saya Pak ya. Siap, Pak. Pertama, terkait dengan pengangkatan walaupun sebelumnya mau SK siapa kek nggak ada masalah ya, nggak ada disebutkan ya, hanya dikatakan OSN. Yang dilarang itu adalah pengangkatan setelah Oktober 2023 Pak. Itu yang dilarang Pak. Sebelum-sebelumnya silakan, ada kemarin SK kepala sekolah, diganti lagi SK kepala dinas. Terus yang sekarang malah terbaru SK-nya menjadi SK gubernur ya, orang yang sama, ya nggak ada masalah. Sepanjang ada dibuktikan bahwa yang bersangkutan ya ada SK-nya dan diangkat sebelum Oktober 2023. Kemudian berturut-turut. Nah, jadi patokan kita bahwa SK-nya sebelum Oktober 2023. Ada datanya silakan. Mau masuk data pangkalan atau tidak, ya yang penting SK-nya adalah sebelum Oktober 2023. Kemudian untuk honor, ini maksudnya gajinya atau honor, Pak? Kalau gaji salah satu, Pak. Nah, cuma kan menyebutkan dulu kan namanya ada yang bukan honor kan, pegawai honor, begitu ya. Pegawai honor. Nggak ada masalah, Pak ya. Tetap lanjut terus, Pak. Nah, yang mana dipilih? Kami serahkan kepada daerahnya, ya. Kami tidak dalam posisi memutuskan. Kami serahkan kepada daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Begitu. Kemudian, jabatannya sama 2 honor ya. Nah, tinggal nanti standar satuan harganya ya. Nah, nanti disesuaikan ya untuk belanja jasanya ya. Ini kan nggak adil juga lah ya. Masa kerjanya sama tapi besaran upah yang diterima berbeda ya. Nah, oke. Yang lain? Izin Pak, dari Mentawai Pak. Mentawai silakan. Ya, izin bertanya Pak. Selamat pagi. Jadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada saat ini kan masih berproses untuk ujian P3K tahap 2 ya Pak. Ya. Yang rata-rata diikuti oleh CS, Satpam, Security atau pemadam. Ya. Nah itu apakah sekarang ini kan belum dilakukan ujian tahap 2-nya Pak. Ya. Itu gajinya gimana Pak? Soal di APBD sudah dianggarkan gaji tenaga kontrak untuk CS, sopir, satpam atau pemadam itu di APBD sebagai tenaga kontrak. Apakah itu bisa kita bayarkan Pak? Baik, tadi sudah saya jelaskan Pak. Ya. Boleh lanjut terus, jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja ya. Sekarang tetap dianggarkan dalam kelompok belanja jasa. Nanti setelah ada kepastian siapa yang lolos P3K, siapa yang tidak lolos, dengan demikian yang tidak lolos akan menjadi P3K paruh waktu. Nah, pada saat P3K paruh waktu, surat dirangkapkan ada jabatannya, belanja jasa sesuai dengan jabatannya.
disitulah nanti dilakukan pergeseran anggaran. Ya, nah, jadi kita tunggu sampai jelas siapa yang lolos sampai yang tidak lolos. Untuk saya sekarang ini lanjut terus, ya. Oke Pak, yang clear ya. Jangan Pesisir Selatan, Pak. kita ulang ya. Pelawan, Pesisir Selatan. silakan, pelawan. Pelawan. Pak dan Palembang. Nah, silakan Pak Darlis. Terima kasih Pak. Kami dari Tunggu. Ini Pak, terkait jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi P3K waktu itu, apakah ada kode belanja di SIPD untuk penganggarannya Pak? Atau gimana gimana penganggarannya Pak? Untuk jaminannya itu Bu, nanti untuk sementara ini gunakan yang ada dulu Bu. Nanti itu masukkan bagus juga itu Bu ya untuk P3K ya. Nah, untuk sementara masukkan ke yang ada aja dulu Bu. Ya. Masukkan, iya. Oke. Ke yang P3 Dari Kabupaten Waikanan, Bapak. Ya. Oke, P3K Pak. Waikanan Pak. Izin Pak, Tulangbong Barat Pak. Kabupaten Waikanan, Bapak. Ya, Waikanan silakan. Ya, izin Bapak. Ya, Yang ingin kami tanyakan dalam mengalokasikan anggaran P3K paruh waktu ini, apakah nanti akan diberikan perubahan perpres rencana APBN, Pak? Mungkin itu aja Pak, singkat Pak. Terima kasih. Baik. Informasi terakhir yang saya dapat ya, yang ada Dau Irmat yang SG ya, Dau SG ya, itu hanya P3K Pak. P3K paruh waktu kayaknya enggak apa. Tapi itu informasi terakhir ya, atau nanti bisa berubah ya. Kalau kemarin saya bahkan usulannya ya APBN, cuman kan ya itu bukan kewenangan Kemendagri ya, di Kemenq ya. Nah, itu bahkan usulan saya supaya beban P3K ini nggak berat ya, dihubungkan dengan belanja pegawai tadi ya. Nah, itu terakhir Pak ya. Oke, silakan Pesisir Selatan. Oke. Baik Pak, kami langsung saja. Langsung aja Pak. Di Undang-Undang 20/2003 kan berlaku 3 Oktober Pak. Kemudian sekarang seleksi P3K. Yang diminta itu 2 tahun. Akhirnya ada rentang waktu antara Oktober sama Januari 2023. Nah, mengatakan yang lowong antara Januari sama 2023 ini tidak memenuhi syarat, artinya ada beberapa pegawai honor yang tidak bisa mengikuti kondisi yang seperti ini. Gimana Pak? Artinya tidak tuntas antara waktu ketentuan administrasi dengan statement tadi yang berlakunya Undang-Undang 20/2003 Pak. Itu saja Pak jelasannya. Tidak ada lagi pegawai non ASN selain dari ASN sendiri ya. Nah, jadi ASN itu dibagi 2, PNS dan P3K. P3K dibagi 2, P3K polos dan P3K paruh waktu. Tidak ada lagi pegawai di luar dari sini. Itulah pemberlakuannya di 2025 ini, atau 2 tahun setelah Undang-Undang ASN diundangkan. Jadi tidak ada, makanya Bapak, kita lihat di poin pertama, dilarang mengangkat non ASN lagi. Yang ada lanjut. Nah, jadi yang tidak lolos otomatis menjadi P3K paruh waktu yang tidak lolos. Ya, tapi ketentuan administrasinya P3K paruh waktu itu kan yang berikut tahap 2 ini yang bekerja yang sudah 2 tahun Pak. Tetapi apabila menyikapi surat yang terakhir, berlakunya Undang-Undang ASN 20/2003 itu adalah 3 Oktober, itu mengakibatkan ada pegawai honorer yang range waktunya Januari dengan Oktober itu yang tidak lolos administrasi, tetapi dia dari sisi undang-undangnya masih bisa menerima honor, menerima upah. Baik Pak. Nah, ini sekali lagi saya garis bawahi, yang semenjak Undang-Undang ASN atau Oktober 2023 tidak boleh ada lagi pengangkatan honorer atau sebutan lainnya, THL ya, Honda ya. Nah, tidak ada lagi Pak, semua di stop semenjak Oktober 2023. Masalah tahapan proses segala macam itu saya katakan tadi, kami dari Kemendagri tidak masuk ke ranah situ. Kami hanya dari aspek keuangannya saja Pak. Ya, prinsipnya tetap lanjut. Yang lolos P3K silakan diangkat P3K, yang tidak lolos itulah menjadi P3K paruh waktu. Begitu Pak, kira-kira Pak. Ya. Baik, Aceh.
Bung, izin Pak. Ya. Izin Pak menambahkan. Ya, silakan Lampung Utara. Perihal ini Pak, mereka yang P3K sudah diterima, apakah masih tetap dibayarkan jasanya Pak? P3K. Apakah mereka diberhentikan sampai menerima SK seperti CPNS Pak? Tetap lanjut Pak. Jadi sekarang ini belanja jasa, misalnya nanti di bulan 6 sudah ada SK-nya, ya, berarti bulan 6 gajinya 3K atau gajinya sebagai P3K paruh waktu. Untuk yang saat ini lanjut terus, ya, tidak ada pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja, lanjut terus Pak, ya. Oke.